Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas soal hitungan tentang analisis demand, ya, dimana soal dari analisis demand yaitu permintaan kendaraan roda 2 ditentukan fungsi permintaan secara umum sebagai berikut. QDX sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah 7,5 PR ditambah 2,6 I ditambah 2,5 A. Nah, diketahui QDX itu adalah kuantitas permintaan sepeda motor. PX adalah harga dari sepeda motor. PR adalah harga sepeda motor merek lain. I, pendapatan konsumen. A, pengeluaran iklan produk sepeda motor tersebut. Contoh, tahun 2013, harga rata-rata sepeda motor merek Honda di Padang adalah sebesar 13 juta. Harga sepeda motor merek lain sebesar 12 juta. Rata-rata pendapatan konsumen 36 juta per tahun. Dan total pengeluaran iklan untuk sepeda motor sebesar 50 juta. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah yang pertama, tentukan fungsi permintaan dari sepeda motor. Kemudian yang kedua, hitunglah besar kuantitas sepeda motor tersebut. Dan yang ketiga, gambarkan fungsi demand atau analisis permintaan. Oke, kita masuk kepada diketahui. Diketahui QDX, ya. QDX sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah 7,5 PR ditambah 2,6 I ditambah 2,5 A. Nah, ini adalah fungsi demand, ya, untuk analisis demand. Kemudian kita lihat di sini berapa nilai dari PX, ya. PX berapa nilainya dari soal? PX adalah harga dari sepeda motor. PX sama dengan 13 juta. Kemudian nilai PR. PR-nya adalah sebesar 12 juta. Kemudian nilai I. Nilai I-nya sebesar 36 juta. Dan yang terakhir A, yaitu sebesar 50 juta. Sampai sini paham ya yang dimaksud dari soal. Nah, ini dia. Nilai PX-nya 13 juta, kemudian nilai PR-nya 12 juta, I besarnya 36 juta dan A 50 juta. Nah, yang ditanya adalah fungsi permintaan. Dan yang kedua, besar kuantitas permintaan. Dan yang ketiga, gambarkan kurvanya. Ini ya. Nah, kita jawab langsung ya. Dijawab. Yang pertama kita perlu ketahui adalah untuk mencari fungsi permintaan, fungsi awal dari sebuah permintaan adalah Q sama dengan A dikurang BP. Nah, ini adalah fungsi awal dari permintaan.
di mana A awal yaitu A dikurang BP. Q ini adalah quantity ya, kemudian A ini adalah konstanta, kemudian B ini adalah koefisien, P ini adalah harga. Nah, sekarang kita lihat dari fungsi awal dari permintaan Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah 7,5 PR ditambah 2,6 I ditambah 2,5 A. Nah, cukup kita sampai di sini saja, tidak kita masukkan angkanya. Ya. Kita jawab. Baiklah, soalnya tadi kita hapus ya. Kemudian kita lanjutkan. Q dx-nya, fungsi Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah 7,5 PR ditambah 2,6 I ditambah 2,5 A. Nah, kita masukkan nilai yang tertera di sini ke dalam fungsi persamaan. Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah 7,5 PR ditambah 2,6 I ditambah 2,5 A. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita mulai. Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX. Nah, sampai di sini jangan diganggu ya. Karena ini adalah fungsi awal dari permintaan ya, yang sebagaimana tadi dijelaskan, Q sama dengan A dikurang BP. Nah, ini adalah A-nya, ini B-nya, dan ini P ya. Nah, baru kita masukkan lagi nilai yang ada di sini ke dalam fungsi. 7,5 dikali nilai PR-nya berapa? 12 ya. 12 ditambah 2,6 dikali I-nya 36 ditambah 2,5 dikali 50. Nah, sampai di sini ya. Kemudian Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah, ini dikalikan semuanya, 7,5 kali 12. Kita mulai ya. 7,5 dikali 12 sama dengan 90. 2,6 dikali 36 sama dengan 93,6. 2,5 kali 50 sama dengan 125. Nah, semuanya kita tambahkan ya. Sudah dapat? Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX tambah, ini kita tambahkan semuanya. Dapatlah hasilnya 308,6 ya, 308,6. Kita lanjutkan. 308,6 dikurang 1,4 dapatkan hasilnya 307,2 dikurang 15 PX. Nah, ini dia ya. Ini fungsi permintaan untuk pertanyaan pertama. Baiklah, ini dia ya. Q dx sama dengan 307,2 dikurang 15 PX. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu berapa nilai kuantitas permintaan. Nah, untuk mencari berapa nilai kuantitas permintaan, kita masukkan saja nilai dari PX ya, nilai dari PX ke dalam fungsi yang sudah kita cari tadi. Nah, kita buat di sini ya. Q dx sama dengan 307,2 dikurang 15 PX. Q dx sama dengan 307,2 dikurang 15. Nilai PX-nya 13 ya. Masukkan di sini nilai 13. Kemudian kita cari berapa hasilnya. 307,2 dikurang 195. Q dx sama dengan 112,2. Nah, ini dia hasilnya. Untuk nilai kuantitinya kita dapatkan sebesar 112,2. Oke, sampai di sini paham ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Ya, yang mana ditanyakan tadi adalah
bentuk kurva dari analisis demand. Nah, untuk mencari kurvanya seperti materi yang sebelumnya ya, dimana kita untuk mencari kurva, kita harus terlebih dahulu mencari titik potongnya ya dari persamaan tersebut. Nah, setelah kita mencari titik potongnya, barulah kita masukkan angka atau hasil yang sudah kita cari ke dalam kurva. Nah, kita lihat di sini. Tadi diketahui Qdx yang sudah kita cari ya sama dengan 307,2 dikurang 15 Px. Ini adalah hasil kuantitinya. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Kita misalkan Q sama dengan 0. Berarti Qdx sama dengan 307,2 dikurang 15 Px. 0 sama dengan 307,2 dikurang 15 Px. Pindah ruas ya. 307,2 pindah ruas menjadi negatif. 307,2 sama dengan min 15 Px. Px sama dengan min 307,2 dibagi min 15. Dapatkanlah hasilnya sebesar 20,48. Nah, kita dapatkan nilai Px-nya 20,48. Nah, ketika Q-nya 0, maka nilai P-nya 20,48. Kemudian, kita misalkan P-nya sama dengan 0. Nah, Qdx sama dengan 307,2 dikurang 15 Px. Qdx sama dengan 307,2 dikurang 15 kali 0. Qdx sama dengan 307,2 dikurang 0. Didapatkanlah hasil Q-nya 307,2. Nah, ini dia titik potong dari analisis permintaan. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita buatkan gambar kurvanya. Kita tarik garis lurus ya. Untuk garis vertikal kita beri lambang P, untuk garis horizontal kita lambangkan dengan Q. Nah, di sini untuk nilai Q-nya adalah dalam bentuk ratusan ya, sedangkan dalam bentuk huruf P-nya, nilai P-nya adalah puluhan. Berarti kita bikin di sini adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, bikin di sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Nah, kita lihat di sini, ketika Q-nya sama dengan 0, berapa nilai P-nya? 20,48. Q-nya 0. Nah, ini dia Q-nya ya. Ini 0. Berarti P-nya 20,48. Kita misalkan di sini ya. Oke. Kemudian kita misalkan P-nya sama dengan 0. Ketika P-nya 0, berarti Q-nya sebesar 307,2. Nah, misalkan di sini. Nah, sudah dapat kita titiknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus sini. Nah, ini dia. Sudah didapatkanlah kurva dari analisis demand. Ya, di mana Qdx sama dengan 307,2 dikurang 15 Px. 307,2 0. Di sini 0, 20,48. Baiklah saudara semuanya, demikianlah materi untuk analisis permintaan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, come on!